adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita mau beribadah lagi bersama-sama di sekolah minggu. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cece berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menyertai kami hingga hari ini. Sekarang kami mau memuji-muji namamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan saja yang disenangkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Yes. Kita mau nyanyi tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan,
siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita, mau buka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu. Jadi pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi. Jadi sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah melindungi kami selama sepanjang kebaktian. Dan sekarang kamu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin agar kami mengerti firman Tuhannya, dan juga berkati agar CVV dapat memberitakan firman Tuhan ini dengan baik. Ucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa, amin. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita mau belajar dari Alkitabnya, dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Nah, jadi ini judul perikopnya tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi kita bisa baca bareng-bareng ya. Nanti kalau misalnya yang sudah bisa baca juga bisa baca sendiri ya. Nanti Cici bacain di sini. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkannya keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat?
aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Katanya seperti itu. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, jadi adik-adik di sini kita belajar soal perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Jadi perumpamaannya ini tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi ceritanya ada seseorang yang membuka sebuah kebun anggur. Nah, kalau misalnya kebun anggur itu kan pasti ada banyak yang dikerjain. Memetik anggurnya. Jadi kan si yang membuka kebun anggur, yang punya kebun anggur kan pasti mau mendapatkan panen ya, mendapatkan panen anggur. Lalu anggurnya kemudian dijual, lalu dia dapat uang. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya biar dapat panen anggur? Kan pasti kebun anggurnya harus diurusin ya. Harus diurusin. Nah, jadi mereka butuh kayak yang ngurusin kebun anggurnya. Nah, lalu ya wes di hire tuh pegawai-pegawainya, penggarap-penggarap kebun anggur. Ayo kamu kerja sama aku aja, ayo kamu kerja sama aku aja. Nah, lalu ya udah nih, jadi sudah diurus semuanya. Ya penggarap-penggarap anggur ini mengerjakan sih kebun anggurnya agar dapat panen, agar dapat buah. Nah, kemudian yang punya pergi ke luar negeri, nggak tahu ngapain, tapi dibilangnya pergi ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Nah, kan kalau misalnya kita kebun anggur, kan kita mau mesti dapat panen ya, panen habis itu dijual, dapat uang. Nah, di perumpamaan ini ketika sudah tiba musimnya, kemudian yang punya anggur ini menyuruh hambanya untuk ke penggarap-penggarap tersebut, untuk ke kebun anggurnya itu, lalu minta agar penggarap-penggarap ini menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu gak mau. Habis itu penggarap-penggarap itu malah memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Padahal bagaimana kalau misalnya dia pikir itu kan kebun anggur, itu kan bosnya. Terus bosnya minta hasilnya, lalu nggak boleh, lalu yang disuruh dipukulin dan nggak ada tahan hampa. Nah, itu kejadian sekali. Nah, kemudian sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa lagi. Kemudian ia menyuruh hamba yang ketiga nih, ini udah ketiga kali, siapa tahu dia berubah pikiran ya adik-adik ya sekalian. Namun orang ini juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun. Nah, kemudian tuan kebun anggurnya berpikir seperti ini. Oke lah, kemarin hamba-hamba aku, mungkin mereka tidak respect, tidak hormat kepada hamba-hamba aku ini. Nah, ya udahlah, kalau misalnya aku suruh anak aku, mungkin mereka akan lebih menghormati anakku ini. Jadinya mereka, oh ya udah deh, ini nih yang anaknya yang punya nih, kita kan harus hormat tuh. Ternyata beda nih pikirannya sama penggarap-penggarap anggur ini. Penggarap anggur ini berpikir, ini anaknya nih datang, berarti ini anak waris, ahli waris si kebunnya nih.
Nah, gimana kalau kita bunuh aja? Biar nggak ada ahli waris tuh buat kebun anggurnya. Lalu nanti kebun anggurnya jadi punya kita. Nah, makanya lalu mereka melemparkan si anaknya yang punya kebun anggur ini keluar kebun anggur dan membunuhnya. Nah, ya kalau kamu punya anak nih contohnya, ya Cici tahu kalian belum punya anak, tapi kan kalau misalnya nih kalian punya anak habis itu dibunuh, kan sedih banget ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Udah marah sekali dia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Dan kemudian mereka udah takut nih mendengar itu, mereka berkata, sekali-kali jangan. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita pada hari ini sangat jelas ya. Jadi penggarap-penggarap kebun anggur itu kan sebenarnya ini adalah sesuatu yang bukan punya mereka gitu. Jadi panen itu kan mereka mengerjakan panen tersebut dan harusnya memang dibayar menurut yang seharusnya, tapi dia tidak boleh dong menahan panennya karena itu bukan punya mereka. Itu kan kebun anggur punya tuannya. Tapi mereka nggak mau kasih. Jadi 3 kali, bahkan anaknya sudah datang aja masih nggak kasih. Jadinya mereka itu greedy dan juga tidak mau memberikan yang seharusnya untuk orang lain, tapi malah mereka ambil buat mereka sendiri. Jadi sekiranya kita bisa belajar dari ini bahwa kadang-kadang di kehidupan sehari-hari kan kita juga gitu ya, mungkin tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi ini seperti ini kan, kayak mau mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, kita harus belajar bahwa oh ini bukan punya kita, bahwa ini bukan punya kita, dan harus memberikannya kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkannya, seperti itu. Jadi di sini kita belajar untuk tidak greedy, tidak rakus, mau semuanya buat kita sendiri dan tidak memikirkan orang lain, dan juga mengambil hak yang seharusnya punya orang lain, punya bosnya, malah ditahan sendiri buat kita, seperti itu. Jadi itu yang kita bisa belajar dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur pada hari ini. Jadinya Civivi harap kita bisa belajar dari perumpamaan ini dan belajar untuk tidak mengambil hak orang lain, dan juga tidak greedy, tidak rakus seperti itu. Kan ini mereka melihat kayak wah banyak nih duitnya nih, tapi ingat itu bukan punya mereka, itu bukan hak mereka. Jadi ingat-ingat ya adik-adik, walaupun misalnya di depan kita ada sesuatu yang kayaknya wah bagus nih, kalau misalnya aku punya nih, aku bisa kaya, bisa nilainya bagus gitu. Tapi kalau misalnya memang bukan punya kita, itu kita tidak boleh mengambilnya, ya, mengambil bagian yang bukan punya kita. Oke, sampai situ cerita hari ini. Semoga cerita tentang perumpamaan kebun anggur ini kita bisa belajar sesuatu dari pelajaran tersebut. Jadi sekarang kita mau selesai firman Tuhan ini, kita mau berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami Tuhan tentang perumpamaan penggarap-penggarap anggur ini Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkanlah kami Tuhan dari sifat seperti penggarap-penggarap anggur ini Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas kasih yang Kau berikan, dan mengucap syukur atas cerita firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Amin.